Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Satyadi Zaki dari kelas 3C dengan nomor induk mahasiswa 220301593. Di sini saya akan menjelaskan 3 jurnal yang telah saya baca dan saya pahami. Yang, per- yang pertama, visualisasi data dari dataset COVID-19 menggunakan pemrograman Python. Latar belakang. Latar belakang mengapa jurnal ini dibuat. Penyakit coronavirus 2019 atau biasa dikenal dengan COVID-19 telah memicu pandemi di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dalam kurung SARS-CoV-2. Seperti kita semua ketahui, pandemi COVID-19 telah berdampak pada banyak negara termasuk Indonesia adalah salah satunya negara dengan jumlah kasus yang tinggi. Penyebaran virus corona terjadi secara radikal. Banyak sektor kegiatan bisnis terhenti. Kebijakan mengenai pembatasan aktivitas sosial dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada depresi ekonomi sehingga menyebabkan terpuruknya negara di berbagai sektor usaha. Penelitian ini menyajikan analisis dan visualisasi data penyebaran COVID-19 dari 1 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020 mengambil dari dataset pemerintah Jakarta. Tujuan masalahnya, tujuan utama visualisasi data virus corona adalah untuk mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan efektif menggunakan presentasi grafis yang berbeda. Visualisasi berguna media untuk memeriksa, memahami, dan mentransmisikan informasi karena memiliki beberapa kemungkinan kegunaan dalam domain. Bahasa pemrograman Python dianggap sebagai salah satu pemrograman terbaik untuk menangani visualisasi data karena memiliki dukungan komunitas yang aktif dan memiliki banyak pustaka bantu terutama dalam hal komputasi cerdas. Bahasa pemrograman ini mampu menangani data dalam jumlah besar dengan performa yang baik. Kesimpulannya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah visualisasi dapat dalam bentuk laporan grafik dapat dengan mudah memahami persoalan. Para pengambil keputusan dapat dengan cepat mengambil kebijakan dan pemrograman Python beserta pustaka pendukungnya mengoptimalkan permasalahan data yang besar dalam berbagai lingkup baik pemerintah maupun manajemen bisnis. Jurnal yang kedua, penerapan Python dalam menentukan waktu overhaul kondensor turbin uap. Latar belakang masalahnya, kondensor turbin uap merupakan salah satu komponen kritis dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap. Fungsi kondensor uap adalah mengubah uap yang keluar dari turbin menjadi air kembali untuk dipompa kembali ke dalam boiler. Sering waktu dan penggunaan kondensor dapat mengalami penurunan kinerja akibat penumpukan kerak, korosi, atau masalah mekanis yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan berkala atau overhaul untuk memastikan kondisi kondensor tetap optimal. Bentar. Tujuannya, Python dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem pemantauan kinerja real-time. Ini memungkinkan operator untuk melacak kinerja kondensor secara terus-menerus dan memutuskan waktu overhaul berdasarkan data aktual dan kondisi terkini. Yang kedua, melalui pemrograman Python, model prediktif dapat dikembangkan untuk memperkirakan kemungkinan kegagalan kondensor. Dengan memasukkan data operasional dan faktor-faktor lain, program dapat memberikan peringatan dini tentang potensi masalah dan memfasilitasi perencanaan overhaul yang tepat waktu. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dengan menggunakan pemrograman Python dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menyederhanakan proses analisis data dan perhitungan. Keputusan waktu overhaul dapat diambil dengan lebih cepat dan lebih akurat dengan menggunakan pemrograman Python. Dengan menggunakan algoritma prediktif dan pemantauan real-time, pemrograman Python dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pemilihan lebih awal, mencegah kegagalan yang tidak terduga, dan mengoptimalkan jadwal overhaul. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, penggunaan bahasa pemrograman Python dalam menganalisis hubungan kualitas kopi dengan lokasi pertanian kopi. Latar belakang masalah mengapa jurnal ini dibuat, pertanian kopi merupakan industri yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
termasuk lokasi geografis tempat tumbuhnya tanaman kopi. Kualitas kopi dipengaruhi oleh iklim, tanah, ketinggian, dan faktor lingkungan yang lainnya. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas kopi perlu dilakukan analisis mendalam terhadap hubungan antara kualitas kopi dan lokasi pertaniannya. Tujuan mengapa jurnal ini dibuat adalah yang pertama menganalisis faktor-faktor pengaruh. Python dapat digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mengaruhi kualitas kopi, seperti suhu, kelembaban, ketinggian pertanian, dan jenis tanah di lokasi pertanian kopi. Yang kedua, visualisasi data. Python menyediakan berbagai pustaka visualisasi data seperti Matplotlib dan Seaborn. Dengan menggunakan visualisasi ini dapat memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Yang ketiga, prediksi kualitas kopi. Prediksi kualitas kopi dengan menggunakan algoritma machine learning yang tersedia dalam ekosistem Python seperti scikit-learn atau TensorFlow dapat dilakukan prediksi terhadap kualitas kopi berdasarkan data lokasi pertanian. Optimasi proses pertanian, Python dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pertanian kopi dengan menganalisis data produksi dan kualitas dari berbagai lokasi. Hal ini dapat membantu petani untuk meningkatkan hasil dan kualitas kopi mereka. Kesimpulannya, mengapa jurnal ini dibuat? Melalui penggunaan bahasa pemrograman Python dan menganalisis hubungan kualitas kopi dengan lokasi pertanian, dapat ditentukan wawasan baru yang dapat meningkatkan industri kopi secara keseluruhan. Analisis ini dapat membantu petani untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait pertanian, pemilihan prioritas tanaman, dan pengelolaan sumber daya. Dengan memanfaatkan kekuatan Python dalam analisis data dan machine learning, dapat diciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas dan hasil pertanian kopi. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subrek, guys. Satu subrek sama dengan satu pahala. Cuaks.